Perkenalkan, nama saya Novia Ganini Putri Saragi dari kelas MJ 406 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Saya akan mempresentasikan terkait konflik dan komunikasi dalam organisasi untuk tugas ujian akhir semester. Penyebab timbulnya konflik dalam perusahaan yang pertama, perbedaan tujuan dan kepentingan. Dalam organisasi, berbagai departemen atau individu sering memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda. Ketika tujuan tersebut tidak terjalan, komunikasi dapat muncul. Contoh konkretnya, Departemen Pemasaran ingin menawarkan diskon besar untuk menarik pelanggan, tetapi Departemen Keuangan menolak karena khawatir dengan margin keuangan yang semakin menipis. Yang kedua, komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk dapat menimbulkan salah paham, informasi yang tidak lengkap, atau gaya komunikasi yang tidak tepat dapat menyebabkan ketegangan antar individu atau tim. Contoh konkretnya, manajer proyek tidak menyampaikan tenggat waktu revisi dengan jelas kepada tim desain. Akibatnya, desain terlambat dikirim dan tim akhirnya saling menyalahkan. Yang ketiga, perbedaan persepsi, nilai dan persepsi. Anggota organisasi memiliki latar belakang budaya, agama, dan nilai hidup yang berbeda. Perbedaan ini bisa mempengaruhi cara pandang mereka terhadap suatu masalah. Contohnya, seorang karyawan merasa penting untuk pulang tepat waktu demi kehidupan keluarga, sementara atasannya menganggap loyalitas ditunjukkan lewat lembur. Perbedaan nilai ini bisa menimbulkan gesekan. Yang keempat, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Jika job description tidak ditentukan dengan jelas, bisa terjadi tumpang tindih pekerjaan atau saling lempar tanggung jawab. Contoh konkretnya, di dalam tim event organizer, terdapat dua orang atau dua staf yang merasa ditugaskan untuk memesan tempat acara, yang pada akhirnya terjadi double booking yang merugikan perusahaan. Yang kelima, tekanan kerja dan stres. Lingkungan kerja yang penuh tekanan dapat memicu emosi negatif. Dalam situasi ini, karyawan lebih mudah tersinggung dan reaktif. Contoh konkretnya, ketika deadline mendekat dan pekerjaan menumpuk, dua rekan kerja yang biasanya akur malah jadi saling menyalahkan karena masalah kecil. Yang keenam, ketidakadilan atau perlakuan tidak setara. Ketika karyawan merasa tidak diperlakukan secara adil dalam hal promosi, gaji, atau pengakuan kerja, konflik ini bisa timbul, baik secara terbuka maupun tersembunyi. Contoh konkretnya, seorang karyawan merasa kecewa karena rekan kerja yang belum lama bergabung justru mendapatkan promosi, padahal kontribusi pegawai lama dianggap lebih besar. Metode yang efektif untuk menangani konflik, yang pertama kolaborasi. Metode ini berfokus pada kerjasama untuk menemukan solusi yang memuaskan semua pihak. Tujuannya adalah mencari jalan keluar yang bisa memenuhi kepentingan bersama. Cara penerapannya digunakan saat kedua belah pihak punya kepentingan dan ingin tetap menjaga hubungan baik. MSDM memfasilitasi sesi mediasi dua arah, membuka ruang terbuka untuk dialog, lalu mendampingi penyusunan solusi bersama. Contohnya, dua divisi saling membutuhkan sumber daya yang sama. Keduanya duduk bersama, mendiskusikan prioritas masing-masing, dan akhirnya menyusun jadwal secara bergantian. Hal ini kenapa efektif? Karena kedua pihak merasa didengar dan diperlakukan secara adil. Hubungan kerja jadi semakin kuat karena tercipta rasa saling percaya. Kompromi. Metode ini melibatkan pemberian dan pengambilan. Masing-masing pihak rela mengorbankan sebagian kepentingannya demi mencapai solusi bersama atau yang lebih sering disebut sebagai jalan tengah. Cara penerapannya cocok untuk konflik yang butuh penyelesaian cepat atau jika kedua pihak memiliki kekuatan yang seimbang. MSDM berperan sebagai fasilitator, menawarkan alternatif win-win yang praktis, misalnya dalam penjadwalan shift kerja antar dua karyawan. Contohnya, tim pemasaran ingin menyelenggarakan launching produk secara besar-besaran, sementara tim keuangan meminta penghematan. Akhirnya disepakati acara dilaksanakan dengan anggaran menengah tanpa mengurangi kualitas. Hal ini efektif, bisa menjaga stabilitas dan menyelesaikan konflik dengan cepat. Namun, tidak semua pihak mungkin sepenuhnya merasa puas. Lalu ada metode akomodasi. Metode ini adanya satu pihak memilih mengalah untuk menjaga hubungan atau menghindari ketegangan lebih besar, terutama jika konflik dianggap tidak terlalu penting. Cara penerapannya cocok digunakan jika mempertahankan hubungan lebih penting daripada menang dalam konflik. Misalnya dalam penjadwalan shift kerja antar dua karyawan. Dan contoh lainnya, seorang staf desain bersedia mengubah konsep permintaan klien meskipun bukan pilihannya, tapi hal itu penting bagi kelancaran proyek. Kenapa efektif? Karena metode ini memperkuat rasa hormat dan menghargai perasaan orang lain. Tetapi jika terlalu sering mengalah, bisa memunculkan rasa tidak dihargai di kemudian hari. Metode selanjutnya menghindar. Metode ini menghindari konflik berarti menunda konfrontasi atau pembahasan.
masalah, biasanya untuk meredakan emosi atau menunggu informasi yang lebih lengkap. Cara penerapannya cocok digunakan saat konflik terlalu panas untuk dibicarakan sekarang atau saat kita perlu waktu untuk berpikir. MSDM dapat memberi waktu jeda sebelum mediasi kembali, sekaligus memenangkan suasana agar tidak meledak. Contohnya, atasan menunda rapat yang memicu emosi antar tim sehingga suasana lebih tenang, lalu menjadwalkan diskusi ulang keesokan harinya. Hal ini efektif karena bisa bermanfaat untuk meredakan ketegangan, tetapi jangan dijadikan kebiasaan karena konflik bisa menumpuk dan meledak di kemudian hari. Kompetisi, metode selanjutnya kompetisi, metode di mana satu pihak memaksakan keputusannya karena merasa punya wewenang atau kepentingan yang lebih besar. Ini adalah pendekatan tegas dan otoritatif. Cara penerapannya cocok dalam situasi darurat atau ketika keputusan tegas harus diambil demi kebaikan organisasi. MSDM perlu memastikan keputusan manusiawi dan disertai penjelasan yang rasional. Contohnya, manajemen memutuskan perusahaan kontrak vendor meskipun ada keberatan karena vendor tersebut merugikan citra perusahaan. Kenapa efektif? Ini memberikan keputusan cepat di saat kritis, tetapi beresiko merusak hubungan kerja jika terlalu sering digunakan. Lalu pentingnya komunikasi yang baik dalam organisasi. Yang pertama, menghubungkan semua elemen dalam organisasi. Komunikasi adalah urat nadi organisasi. Ia menjadi jembatan antar individu, tim, dan divisi agar semua bisa bergerak ke arah yang sama. Lalu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Komunikasi yang baik bisa membuat pekerjaan dibagi secara jelas, menghindari duplikasi tugas, dan mempercepat pengambilan keputusan. Lalu mendorong inovasi dan pertumbuhan. Ide-ide baru muncul ketika orang merasa nyaman untuk berbicara. Organisasi yang terbuka terhadap komunikasi akan lebih cepat berkembang karena banyak masukan yang baru. Lalu membangun hubungan kerja yang harmonis. Komunikasi membuka ruang untuk empati, saling memahami, dan kerjasama yang sehat. Ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Lalu mengurangi konflik dan kesalahpahaman. Sebagian besar konflik di tempat kerja sebenarnya muncul dari miskomunikasi. Komunikasi yang terbuka, jujur, dapat mencegah atau menyelesaikan konflik lebih awal. Hambatan-hambatan umum dalam komunikasi efektif, yang pertama kurangnya kejelasan atau ambiguitas. Pesan yang disampaikan tidak jelas atau membingungkan bisa membuat penerima salah mengartikan maksudnya. Contoh email yang berbunyi selesaikan secepatnya tanpa tanggal pasti bisa ditafsirkan berbeda-beda. Lalu adanya perbedaan persepsi. Setiap orang membawa latar belakang yang berbeda, pengalaman dan nilai yang berbeda juga, sehingga menafsirkan pesan dengan cara yang berbeda juga. Contohnya, kritik yang dimaksud sebagai sebagai masukan malah dianggap berbeda oleh penerima. Lalu gangguan fisik atau teknis, koneksi internet buruk, suara bising atau alat komunikasi yang tidak berfungsi bisa membuat pesan tidak tersampaikan dengan baik. Contohnya, saat presentasi Zoom terganggu karena sinyal sehingga suara terputus-putus sehingga melewatkan informasi yang penting. Lalu kurangnya mendengarkan aktif. Kadang kita lebih fokus pada bagaimana merespon daripada benar-benar memahami perasaan dan pesan yang disampaikan. Contohnya, atasan yang langsung memberikan solusi tanpa mendengar seluruh cerita karyawan bisa membuat karyawan merasa tidak dihargai. Lalu ada hierarki dan ketakutan. Dalam organisasi dengan struktur yang terlalu kaku, karyawan sering takut untuk menyampaikan pendapat atau kritik. Contoh, seorang staf mungkin menyampaikan ide bagus tapi enggan menyampaikan karena takut dianggap lancang oleh atasannya. Lalu adanya perbedaan bahasa atau istilah. Dalam organisasi multinasional atau yang melibatkan berbagai bidang keahlian, bahasa teknis bisa menjadi penghambat. Contohnya, tim IT menggunakan istilah IT yang tidak mengerti tim pemasaran, sehingga terjadi kesalahpahaman teknis. Pedoman komunikasi yang baik dalam organisasi berdasarkan rekomendasi sumber daya manusia. Yang pertama, membangun budaya komunikasi terbuka dan dua arah. Karyawan akan merasa dihargai jika diberi ruang untuk berbicara, menyampaikan ide ataupun keluhan. Ini menciptakan rasa memiliki sense of belonging dan mendorong partisipasi aktif. Cara penerapannya membuat forum bulanan atau sesi coffee talk antara karyawan dan manajemen, lalu menyediakan surat kotak saran fisik dan digital yang lebih mudah dibaca dan tidak lanjuti secara rutin. Lalu mendorong atasan untuk memberi waktu untuk mendengarkan bukan hanya sekedar memberi instruksi. Yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas, sopan dan tidak ambigu. Pesan yang tidak jelas menimbulkan salah paham. Bahasa yang kaku atau terlalu teknis bisa membuat karyawan enggan bertanya atau salah tangkap.
Cara penerapannya, pemimpin dan manajer harus menyampaikan instruksi secara ringkas dan mudah dipahami, lalu membuat panduan komunikasi tertulis untuk email, rapat, atau memo internal, dan menggunakan contoh atau ilustrasi sederhana dalam penyampaian kebijakan baru. Yang ketiga, melatih keterampilan mendengarkan atau active listening. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh adalah bentuk penghargaan. Hal ini membuat lawan bicara merasa berarti dan dihargai. Cara penerapannya, mengadakan pelatihan rutin terhadap komunikasi empatik dan teknik mendengarkan aktif. Lalu menerapkan pendekatan mendengar dulu, lalu menanggapi kemudian dalam penyelesaian konflik. Mendorong pimpinan untuk mengulang atau menyimpulkan isi pembicaraan agar memastikan pemahaman. Yang keempat, memilih waktu dan media komunikasi yang tepat. Penyampaian pesan di waktu yang tepat dan menggunakan media komunikasi yang tepat bisa membantu penyampaian pesan dengan baik. Cara penerapannya menghindari menyampaikan informasi sensitif lewat chat singkat dan email, menggunakan komunikasi tatap muka atau feedback yang karena penting, dan memperhatikan timing. Jangan memberikan kabar buruk di akhir pekan atau pada saat beban kerja tinggi. Yang kelima, integrasi komunikasi dan pengelolaan kinerja. Feedback yang diberikan secara terus-menerus, bukan hanya tahunan, dapat meningkatkan motivasi dan arah kerja karya yang lebih pas, lebih jelas. Cara penerapannya menerapkan sistem continuous feedback atau coaching mingguan, lalu memastikan feedback disampaikan dengan nada positif, solutif, dan fokus pada pengembangan. Lalu melibatkan karyawan dalam proses penilaian agar tercipta dialog bukan sekedar penilaian satu arah. Yang keenam, menghargai keberagaman gaya komunikasi. Setiap orang pasti punya gaya komunikasi yang berbeda-beda. Ada yang lebih nyaman lisan, ada yang suka menulis, ada juga yang lebih ada perlu waktu untuk mencerna. Maka manajemen SDM di sini menggunakan berbagai pendekatan komunikasi seperti lisan, tulisan, dan visual, memberikan ruang aman bagi karyawan untuk menyampaikan ide melalui forum digital atau forum kecil, dan menghindari memaksakan gaya komunikasi tertentu sebagai standar tunggal. Penutup presentasi saya mengambil kesimpulan komunikasi yang baik bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tapi tentang membangun hubungan yang saling percaya dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Peran SDM sangat penting dalam memastikan setiap suara terdengar dan setiap pesan dipahami. Organisasi yang membangun budaya komunikasi yang sehat akan lebih mudah menyatukan visi, menyelesaikan masalah, serta tumbuh bersama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.